Jadi bukan cuma Indonesia, itu tuh agenda kenegaraan banyak negara. Sekarang Vietnam juga sedang melakukan sensus ekonomi. Vietnam juga 5 tahun sekali, Jepang 5 tahun sekali, Malaysia 5 tahun sekali, Indonesia 10 tahun sekali. Ya, nah bahkan di Jepang jika dia tidak menjawab itu ada sanksinya, gitu. Ya, bahkan yang menarik di banyak negara, yang sanksinya lebih besar adalah apabila dia menjawab dengan bohong. Nah, jadi di banyak negara, saya nggak sebutkan ya detailnya. Di Amerika Serikat tuh sanksinya bisa sampai 10.000 US dollar. Ya, di beberapa negara bisa dengan hukuman kurungan pidana. Ya. Nah, di Indonesia kita ingin membangun kesadaran bersama bahwa data yang disampaikan itu akan menjadi informasi yang penting dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas. Halo sahabat podcast Ayo Buka Mata, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap produktif. Selama beberapa tahun terakhir ini, bisnis online, marketplace, bisnis rumahan sudah menjadi fenomena ekonomi kita. Nah, pada sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS juga mendata sektor digital ini secara lebih rinci. Tapi ada satu fenomena menarik yang tidak bisa kita abaikan, yaitu adanya trust issue dari publik. Muncul sebuah narasi di media sosial bahwa semua pendataan ini ujung-ujungnya adalah soal pajak. Pertanyaan sensus yang detail terkait omset dan aset usaha dinilai sebagian orang terlalu mirip dengan administrasi perpajakan. Meskipun secara resmi BPS sudah menyatakan data individu dijamin kerahasiaannya dan sensus ekonomi itu tidak ada kaitannya dengan pajak, tapi keraguan itu tetap ada. Untuk meluruskan benang kusut informasi ini telah hadir bersama saya Bapak Dr. Sony Haribudi Utomo Harmadi sebagai Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Terima kasih Bapak sudah mau menerima kami. Yang kabarnya yang lainnya pada ditolak. Terima kasih atas waktunya dan kita bisa meluruskan sedikit terkait hal ini. Mungkin sebelum kita melangkah ke pertanyaan yang lebih jauh, kita akan coba dulu nih membedah akar sentimen dan trust isu ini. BPS kan pernah menyampaikan bahwa sensus ekonomi 2026 ini murni hanya untuk kepentingan statistik, bukan untuk perpajakan. Tapi momentum sensus ini berbarengan nih sama Direktorat Jenderal Pajak yang sedang gencar memperkuat pengawasan ekonomi digital. Bagaimana BPS melihat kebetulan ini, Pak Sony? Ya, terima kasih Mbak Inge. Jadi BPS itu bertugas atau menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang. Dalam amanat undang-undang nomor 16 tahun 1997 itu jelas sekali, yaitu tentang statistik, bahwa BPS itu berkewajiban untuk melaksanakan sensus setiap 10 tahun sekali. Kita punya 3 jenis sensus penduduk di tahun yang berakhiran 0, 2020, 2010, 2000 dan seterusnya. Lalu kemudian sensus pertanian di tahun yang berakhiran 3, 2023, 2013, 2003 dan seterusnya. Dan sensus ekonomi yang sekarang sedang berlangsung 2026, 2016, 2006 dan seterusnya. Jadi kami ini memang menjalankan amanat Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Apa yang kami laksanakan itu betul-betul sesuai mandat tadi dan hanya untuk kepentingan statistik. Ya. Ini juga dilakukan 10 tahun yang lalu, dilakukan 20 tahun yang lalu dan seterusnya. Dan tidak ada isu pada saat itu soal pajak, ya, tidak ada isu soal hal-hal yang lain. Dan kami pastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan tadi, selain hanya untuk kepentingan statistik, juga tidak akan mempublikasikan data individu. Rahasianya terjamin ya. Iya, karena keterjaminan rahasia tadi juga dilindungi oleh undang-undang. Nah, kemudian
hasil sensus hanya disajikan dalam bentuk statistik agregat. Ini penting sekali dipahami bahwa seluruh partisipasi masyarakat itu akan berdampak terhadap kualitas data statistik yang dihasilkan. Bagaimanapun juga, statistik harus mengukur fenomena secara tepat, ya. Dan kalau partisipasinya rendah, tentu kita tidak dapat menghasilkan data yang berkualitas. Oleh karenanya, selain kita menjamin bahwa data yang kami peroleh hanya untuk kepentingan statistik, kerahasiaannya pasti dijaga, kami juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh, karena kualitas pembangunan ditentukan oleh kualitas data statistik. Dan kualitas data statistik sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Betul. Jadi ini hanya kebetulan aja kalau misalnya momentumnya berbarengan dengan Direktorat Jenderal Pajak ya? Bahkan kami nggak tahu kalau berbarengan dengan Direktorat Pajak, karena kami mempersiapkan sensus ekonomi itu udah 2 tahun yang lalu. Dari tahun 2024 itu kami harus mendesain kuesionernya, ya, mendesain lapangannya, melakukan uji coba, bahkan saya sebagai wakil kepala BPS juga melakukan uji coba langsung di lapangan. Saya waktu itu ingat pergi ke kota Binjai kalau nggak salah di Sumatera Utara, terus kemudian melaksanakan wawancara secara langsung dan mengetahui bahwa masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam instrumen atau kuesionernya dan seterusnya, sehingga memang persiapan 2 tahun itu dilaksanakan secara matang. Dan hampir selalu sensus dilakukan di pertengahan tahun. Di ranah digital ini kan memang lagi rame nih Pak, soal pendataan ini ujung-ujungnya soal pajak gitu. Nah, menurut BPS sendiri, menurut Bapak lah ya sebagai wakil kepala BPS, kenapa sih persepsi tersebut itu berkembang? Apakah ada kekurangan informasikah di masyarakat atau ketidakpahaman, atau bagaimana ini sebenarnya sampai bisa terjadi Pak? Ya, di satu sisi sebetulnya ada sisi positifnya ya, karena orang jadi tahu sensus ekonomi. Ya, kami merasa terbantu juga dengan informasi yang disebarluaskan. Tapi di sisi lain memang ada kekhawatiran ya bahwa ini nanti digunakan untuk kepentingan pajak dan seterusnya. Harus dipahami bahwa memang tugas kami ini, kami sebagai BPS itu kalau di seluruh dunia itu namanya National Statistical Office. National Statistical Office di Indonesia namanya Badan Pusat Statistik. Dan Badan Pusat Statistik ini tugas utamanya adalah memproduksi atau menghasilkan statistik resmi negara. Misalkan statistik resmi negara itu menghitung PDB, produk domestik bruto. Ya, GDP bahasa Inggrisnya, Gross Domestic Product. Itu adalah salah satu jenis statistik resmi negara. Nah, GDP itu kan menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi di suatu negara. Bagaimana mungkin kami bisa menghasilkan statistik resmi negara kalau tidak ada partisipasi di masyarakat. Jadi Mbak Inge, perlu dipahami bahwa setiap tahun di luar agenda sensus ekonomi atau sensus penduduk dan sensus pertanian, setiap tahun secara rutin BPS itu menyelenggarakan 95 survei. Bedanya sensus sama survei, kalau sensus seluruh populasi dicacah, didata. Kalau survei itu sensus ya, survei itu hanya sebagian, hanya sampel. Tapi dengan mematuhi kaidah-kaidah statistik, sehingga sampel tadi merepresentasikan atau mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dari populasi. Sama halnya kalau kita lihat quick count. Nah, quick count kok bisa mendekati real count? Karena cara pengambilan sampelnya itu memenuhi kaidah-kaidah statistik dalam probabilistic sampling. Jadi survei yang secara rutin kita laksanakan setiap tahun itu ada 95 survei. 2025 ada 95 survei. 2024 juga sekitar 90-an survei. Nah, tahu nggak berapa orang yang menjadi responden kami? Setiap tahun tuh kurang lebih ada 6,3 juta. Ya, pihak yang menjadi responden. Jadi ada 6,3 juta responden
yang terlibat di dalam 95 survei kami. Dari 6,3 juta responden, 3,5 juta responden adalah responden pelaku usaha. Ya, 3,5 juta. Sekitar 2,8-2,9 juta adalah responden rumah tangga. Itu dilaksanakan rutin dan nggak pernah ada masalah. Pernah nggak dapat informasi kalau hasil survei tadi dibocorkan? Nggak pernah, nggak bisa lah, nggak boleh. Petugas kami bekerja dengan standar yang kuat, yang ketat. Nah, coba dibayangkan bahkan di dalam survei industri besar dan sedang misalkan sebagai contoh ya, kan tadi ada sekitar 3,5 juta pelaku usaha yang setiap tahun disurvei oleh BPS. 3,5 juta loh ya. Bayangkan survei industri besar dan sedang. Survei industri besar dan sedang itu jumlah respondennya 33.851. Banyak kan? Ya, jadi survei industri besar dan sedang itu jumlah respondennya ribuan. Pertanyaannya bahkan jauh lebih detail. Misalnya, kalau di dalam sensus ekonomi kami tidak menanyakan soal pajak sama sekali. Tapi di dalam survei industri besar dan sedang yang dilakukan setiap tahun, itu kami bahkan bertanya soal pajak secara rinci. Ya, pajak yang dibayarkan pelaku usaha itu macam-macam. Ada pajak penghasilan, PPh aja jenisnya macam-macam. Ada namanya pajak pertambahan nilai, PPN. Belum lagi dia ditanya soal pajak daerah. Karena pelaku usaha harus membayar pajak daerah. Iya, betul. Misalnya, dia pelaku usaha restoran, dia harus bayar pajak restoran kepada pemerintah daerah. Dia pasang pelang nama restorannya, dia harus membayar pajak reklame kepada pemerintah daerah. Dan itu ditanyakan jauh lebih rinci, lebih detail di dalam survei kami. Nggak ada masalah gitu. Nah, contoh lain itu kan 3,5 juta pelaku usaha yang setiap tahun terlibat dalam survei kami sebagai responden. Ada 2,9 juta responden rumah tangga. Yang ditanya bukan sekedar kepemilikan emas. Yang ditanya tuh kemarin seminggu yang lalu dia makan apa. Detail ya. Pengeluaran, bahkan pengeluaran zakat dia tuh ditanya loh di dalam survei kita. Jadi ya hal-hal yang katanya disebarluaskan sensitif itu memang menjadi pertanyaan di dalam survei kami. Di dalam survei kami itu pertanyaannya jauh lebih detail dan jauh lebih rinci. Ini sensus ekonomi justru pertanyaannya jauh lebih sederhana dibanding survei yang setiap tahun memang kita laksanakan. Pernah nggak hasil survei kami bocor? Tidak pernah satu. Jadi seharusnya isu bahwa sensus ekonomi 2026 itu lebih detail dari sensus-sensus sebelumnya harusnya tidak pernah ada kan Pak? Karena dari survei sendiri yang tiap tahun dilakukan survei jauh lebih detail, rinci ya kan? Jauh lebih rinci daripada sensus. Ya, sensus ekonomi bahkan gini misalnya, pertanyaan soal berapa biaya, sebenarnya misalkan dia membayar pajak dan seterusnya, itu tidak ditanyakan rinci di dalam sensus ekonomi. Hanya ditanyakan berapa biaya operasional, berarti yang dia harus keluarkan untuk membeli bahan baku dan seterusnya. Yang kedua, biaya non operasional. Ya di dalamnya ada pajak, dia harus bayar macam-macam. Itu ada di situ. Tidak ditanyakan secara detail. Lah kami biasa melakukan survei industri besar dan sedang jauh lebih rinci kok dari itu. Dan semuanya terjaga kerahasiaannya. Iya, itu yang mungkin kenapa isu ini membesar terutama di media sosial sih Pak ya. Kenapa sih katanya tahun ini setelah 10 tahun ini lebih detail daripada 10 tahun sebelumnya. Tapi dari penjelasan Bapak saya bisa paham bahwa mungkin data detail itu sudah ada dari survei-survei sebelumnya yang tiap tahun dilakukan. Betul. Ya. Oke. Secara resmi BPS menyatakan bahwa data individu dilindungi undang-undang dan hasil yang dipublikasikan berbentuk statistik agregat seperti yang barusan Bapak jelaskan. Tapi di sini publik kembali ada keraguan nih Pak, apakah betul data mereka aman? Bagaimana BPS membangun kepercayaan publik
yang mungkin agak oleng nih sedikit sekarang kepercayaan mereka. Bagaimana cara BPS untuk bisa kembali meyakinkan publik, Pak? Ya, jadi yang melaksanakan sensus ekonomi itu bukan cuma Indonesia. Salah satu yang berbarengan dengan kita sekarang adalah Malaysia. Malaysia ini sedang melakukan sensus ekonomi. Mereka bahasanya tuh namanya banci ekonomi 2026. Dan bahkan sensus ekonominya Malaysia itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Bahkan pertanyaannya jauh lebih detail. Kalau di dalam sensus ekonomi kita itu ada sekitar 18 halaman, ya. Kuesionernya 18 halaman. Di sensus ekonomi Malaysia itu ada lebih dari 40 halaman. Oh my God. Ya, jauh lebih rinci daripada kita. Jepang juga sedang melaksanakan sensus ekonomi yang dilaksanakan sejak Mei sampai Juni kemarin, 2 bulan. Ya, bahkan Malaysia itu melaksanakannya lebih panjang lagi. Dia kira-kira 10 bulan. Ya. Jadi bukan cuma Indonesia, itu tuh agenda kenegaraan banyak negara. Sekarang Vietnam juga sedang melakukan sensus ekonomi. Vietnam juga 5 tahun sekali, Jepang 5 tahun sekali, Malaysia 5 tahun sekali, Indonesia 10 tahun sekali. Ya, nah bahkan di Jepang jika dia tidak menjawab itu ada sanksinya, gitu. Ya, bahkan yang menarik di banyak negara, yang sanksinya lebih besar adalah apabila dia menjawab dengan bohong, asal-asalan, tidak jujur. Ini yang mau saya tanyakan berikutnya malah. Ya, jadi di banyak negara, saya nggak sebutkan ya detailnya. Di Amerika Serikat tuh sanksinya bisa sampai 10.000 US dollar. Ya, di beberapa negara bisa dengan hukuman kurungan pidana. Ya. Nah, di Indonesia kita ingin membangun kesadaran bersama bahwa data yang disampaikan itu akan menjadi informasi yang penting dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas. Jadi saya kasih contoh gini Mbak Inge. Ya, ini kan seperti orang medical check up. Kadang kita merasa diri kita sehat, baik-baik saja. Ternyata, ada pengapuran, ya. Oh, ternyata ada penurunan fungsi ginjal. Oh, ternyata ada penyumbatan di pembuluh darah. Bagaimana mungkin kita tahu tanpa melakukan medical check up? Jadi, sensus ekonomi ini seperti medical check up rutin. Saya kasih informasi misalkan gini, jadi supaya kebayang ya oleh masyarakat, apa sih manfaat dari sensus ekonomi? Jadi misalnya, ini produksi barang yang sama misalnya sama-sama produksi pisang goreng di Kabupaten A dengan Kabupaten B, sama-sama pisang goreng, ya. Tapi kenapa harga jualnya sama nih misalnya, sama-sama satu pisang goreng Rp10.000 misalnya. Tapi kok bisa di satu kabupaten untungnya bisa lebih besar daripada di kabupaten yang lain? Bukan terus kita kejar untungnya, bukan. Justru kita pingin berarti di kabupaten dengan keuntungan yang besar itu dia biaya produksinya jauh lebih efisien. Bukan terus kita fokus ke keuntungan, tapi di situ kelihatan bahwa untuk barang yang diproduksi untuk jenis barang yang sama dengan harga yang sama, harga jual yang sama, kok di satu daerah biaya produksinya lebih mahal dibanding daerah yang lain. Nah, di situ kan ada struktur biaya produksi. Misalnya tepungnya lah, terus kemudian minyaknya lah, bahkan pisangnya. Oh, ternyata kita tahu bahwa di daerah A yang biaya produksinya mahal tadi, itu harga pisangnya cenderung lebih mahal. Kenapa harga pisangnya bisa mahal? Oh, karena produktivitas pisangnya rendah. Jadi dalam satu pohon dia cuma bisa memproduksi 1 tandan satu pohon. Sedangkan daerah lainnya, daerah satunya
itu melimpah. Satu pohon bisa 2 tandan. Berarti biaya produksi per pisang tadi secara rata-rata lebih murah di Kabupaten B misalnya dibanding Kabupaten A. Terus nanti kita jadi tahu bahwa di satu kabupaten struktur biayanya itu lebih mahal dibanding kabupaten yang lain. Kita kan nggak ngeliatin si penjual pisang goreng A, penjual pisang goreng si Mamat, si Udin, si Juju, nggak lihat namanya itu. Struktur secara keseluruhan biaya produksi pisang goreng di Kabupaten A lebih mahal daripada biaya produksi pisang goreng di Kabupaten B. Loh, kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata produktivitas si pohon pisang di Kabupaten A lebih rendah dari Kabupaten B. Oh, kenapa? Oh, misalkan, ini kan contoh ya, misalkan pengairannya kurang karena debit air di Kabupaten A lebih rendah. Nanti jadi pemerintah tahu, oh saya harus intervensi dengan membangun irigasi, membangun akses air yang lebih baik bagi perkebunan di Kabupaten A. Kayak gitu. Sejak kapan kita ngumumkan, oh penjual pisang si Mamat nih ya untungnya sekian, si Juju untungnya nggak ada lah. Itu bukan kepentingan statistik. Kepentingan statistik tuh kita tahu bahwa biaya produksi di sini lebih mahal dari di situ. Ya. Jadi tadi salah satu manfaat dari sensus itu kan untuk di Indonesia khususnya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat ya kan Pak, seperti yang Bapak jelasin. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada masyarakat yang tidak jujur dalam mengisi sensus, yang rugi ini sebenarnya siapa nih Pak? Apakah negara, pemerintah, atau mereka sendiri nih Pak? Mereka sendiri. Pertama, dengan data yang tidak berkualitas, ya informasi yang tersampaikan menjadi salah, ya kan? Informasi yang salah tadi menyebabkan pengambilan keputusan menjadi tidak tepat. Ya. Betul. Jadi saya pernah gini nih, saya pernah diprotes sama teman saya yang rumahnya katanya nggak pernah didatangi petugas sensus. Jadi datanya tuh ngarang atau gimana gitu. Tapi begitu didatengin, dia bilang ini apa-apaan nanya-nanya kayak gini, kan jadi bingung juga kita. Dari mana pemerintah bisa membuat kebijakan kalau tidak dapat datanya, tidak ada datanya. Dan data yang dibutuhkan oleh pemerintah itu tidak data individual, ya. Yang dibutuhkan itu data agregat. Jadi kita tahu masalahnya. Misalnya gini, oh ada penyumbatan dari medical check up ya di jantung. Kan nggak perlu dikasih tahu, oh ini ada lemak yang bersumber dari makan misalkan keju atau makan apa. Kan nggak perlu sedetail itu. Dari foto rongsen atau MRI kan kelihatan bahwa ada penyumbatan titik gitu kan. Maka dokter langsung mengambil keputusan. Tapi kan dokter nggak perlu nanya ini penyumbatan gara-gara makan apa aja, mungkin nggak seperti itu. Jadi memang masyarakat itu dukungan masyarakat itu menjadi sangat penting, ya. Oke. Mungkin di sesi berikutnya saya coba untuk menghubungkan sensus dengan realitas fiskal negara, boleh sedikit ya Pak ya? Tentang tax ratio Indonesia. Kalau saya nggak salah baca sekarang ini di kisaran 9-10% dari PDB, jadi tergolong rendah, relatif rendah. Nah di sisi lain pemerintah perlu memperluas basis pajak untuk memperlebar ruang fiskal. Nah bagaimana BPS menjelaskan posisi sensus ekonomi di tengah persepsi ini Pak? Yang pertama BPS itu bukan otoritas pajak. Iya. Makanya tadi saya coba menghubungkan nih antara sensus sama realitas fiskal negara gitu. Nggak ada hubungannya. Oh nggak ada ya? Nggak ada hubungannya. Kenapa? Lawang sensus ekonomi dilakukan 10 tahun sekali. Iya, oke. Kalau ada hubungan sama pajak ya dilakukan saat kita misalkan butuh pajak gitu kan. Enggak gitu kan. Pajak kan memang setiap tahun dibutuhkan oleh negara untuk pembiayaan pembangunan. Tapi kan jadwal sensus ini sudah ada
Bahkan sejak 10 tahun yang lalu, nanti 10 tahun lagi kita akan sensus di bulan apa, 10 tahun lagi di bulan apa, dan seterusnya. Itu udah ada. Dan tidak terkait dengan fenomena pajak sama sekali. Jadi saya pastikan bahwa nggak ada hubungannya dengan fenomena pajak. Oke. Mungkin sebelum kita ke closing, ada satu yang menggelitik saya, Pak. Tadi sebelumnya sebelumnya saya sama Pak Sony sempat berdiskusi sedikit sih tentang statistik. Mungkin Bapak boleh ceritakan lagi seperti yang tadi Bapak ceritakan ke saya, bagaimana Indonesia menjadi tempat belajar bagi negara-negara lain khususnya untuk statistik. Iya, makasih Mbak Inge. Jadi kita bersyukur ya bahwa Indonesia BPS ditunjuk oleh UN, United Nations, PBB sebagai regional hub untuk big data dan data science. Artinya Indonesia menjadi rujukan di Asia Pasifik. Kami hampir 21.000 pegawai BPS bekerja dengan sungguh-sungguh. Sekitar hampir 10.000 pegawai kami adalah statistisi. Mereka memang ahli statistik, dan kami bersyukur karena dengan penunjukan UN PBB tadi sebagai regional hub untuk Asia Pasifik, Indonesia jadi tempat rujukan belajar. Sebagai contoh, kita itu menjadi tempat belajar bagaimana menghasilkan statistik resmi negara untuk wisatawan itu dengan mobile positioning data. Jadi kita tuh bisa ngelihat orang lintas batas untuk keperluan pariwisata atau bukan dan seterusnya, itu menggunakan handphone. Nah, data itu kami peroleh dari provider telepon, kemudian diolah. Dulu sebelum menjadi statistik resmi negara, sebelum menjadi official statistics, dia harus melalui proses namanya experimental statistic. Diuji dulu berkali-kali sampai akhirnya robust, artinya akhirnya betul-betul valid, bisa dipercaya untuk menjadi ukuran statistik resmi negara. Jadi kita statistik pariwisata dan mobilitas orang sekarang sudah menggunakan itu, dan sebagian besar negara di dunia terutama di Asia Pasifik itu belajar dari Indonesia untuk itu. Kita juga bersyukur kemarin waktu pertemuan di UN, BPS, Bu Kepala BPS bersama Kepala BPS-nya Brazil ditunjuk sebagai pemimpin sidang untuk governing board 5 tahun ke depan. Jadi kalau sidang-sidangnya UN PBB dipimpin oleh Indonesia dan Brazil secara bergantian selama 5 tahun ke depan. Saya ingin menekankan lagi Mbak Inge, jadi data statistik yang kami hasilkan itu sangat penting bagi perjalanan sebuah bangsa. Saya mengibaratkan seorang pilot yang membawa pesawat di tengah malam buta. Ya, kalau kita berada di kokpit malam buta di atas samudra, gelap gulita, tidak ada yang kelihatan. Kita hanya percaya melihat pada radar. Ya. Data radar sangat menentukan keputusan pilot untuk membawa pesawat. Nah, kalau datanya tidak berkualitas, tidak benar, itu bisa membawa pesawat ke tempat yang salah. Jadi oleh karenanya, mari kita dukung data berkualitas dengan partisipasi seluruh masyarakat, terima petugas sensus ekonomi 2026, isi datanya dengan benar, dan rahasia data pasti terjaga, yang kita sebut dengan TIR. Ya, oke. Jadi semoga teman-teman tidak ada lagi keraguan bahwa metodologi statistik yang dipakai oleh BPS itu udah canggih, bahkan diakui oleh dunia internasional, bukan gitu ya Pak Sony ya. Ini sangat menarik perbincangan hari ini, apalagi Pak Sony sudah menjelaskan secara lebih detail apa tuh bedanya antara sensus dan survei, dan sebenarnya tidak ada yang lebih detail di sensus tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, begitu ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode yang akan datang. Terima kasih, sama-sama. Oke teman-teman,
Demikian wawancara saya dengan Pak Sony. Sampai jumpa di episode lain yang dengan tema-tema lain yang lebih menarik.